Ibu sambil goreng tempe, sholawat. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Masya Allah. Sambil goreng tempe, goreng tahu, goreng ikan, masya Allah, sholawat. Menikmati sholawat itu. Tapi pesan saya satu, kalau sholawat jangan sampai mejam matanya. Sambil goreng tempe jangan mejam. Kaget terbuka lah, gosong lalu. Sama cari pahala. Masya Allah. Jadi duduk dengan ceramah sama. Yang ceramah, yang dengar ceramah sama-sama dapat pahala. Jadi kalau ada yang ceramah cukup satu saja. Itu pesannya. Jangan di depan ceramah, di belakang ceramah juga. Nah, itu nanti sama-sama tidak dapat pahala. Masya Allah. Cukup satu, insya Allah ada lama. Ustaz ceramah tidak mungkin sampai jam 2. Ibu kuat sampai jam 2? Tidak. Yang duduk lagi tidak kuat. Apalagi yang berdiri nih. Tidak mungkin lama, sebentar aja kita. Penting kita meriahkan, kita sambut al-qari wal mustami, syarikani fil ajar. Yang baca Quran, Ustaz kita, Ustaz Boy tadi, Masya Allah, dengan lantunan yang indah luar biasa. Surat An-Nahl tadi dibaca, Masya Allah, dibaca Quran. Beliau yang membaca, kita semua yang mendengar, sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah, dapat pahala. Maka kalau Quran dibaca, diam dan dengarkan. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ketika Quran dibaca, maka diam dan dengarkanlah. Fastami'u. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya fasma'u, ada fastami'u. Fasma' itu mendengar, fastami'u itu bukan hanya mendengar, tapi berusaha untuk memahami maknanya. Jadi bahasa Quran itu luar biasa. Maka kita diam, minimal diam aja. Masya Allah, jangan Quran dibaca di depan, yang di belakang cerita cicilan. Ada orang, jadi bu kemarin cicilan panci baru. La ilaha illallah, yang di depan sedang baca Quran. Masya Allah, luar biasa. Jangan, jadi sama-sama dapat pahala. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Yang berdoa, yang mengaminkan, sama-sama dapat pahala. Jadi kalau ada orang berdoa, jangan segan untuk aminkan, amin ya Allah, kabulkan doa bapak itu ya Allah, kayakan dia ya Allah, sejahterakan hidupnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Aminkan doa orang, maka malaikat akan mendoakan kita. Amin ya Rabbal. Jangan sungkan. Kadang kita minta maaf, segan doakan orang. Kalau orang berdoa tidak mau mengaminkan. Ngapa ibu tidak mau mengaminkan? Lain Ustaz doa dia dengan doaku. Masya Allah. Bapak tidak mengaminkan. Iya Ustaz. Imam tuh jualan model. Terus aku nih jualan es krim Ustaz. Apa masalahnya? Imam minta hujan Ustaz. Kalau hujan model aku es krim kelebu. Yang diminta itu bukan hujan air, tapi hujan rahmat. Bukan Pak Rahmat. Hujan rahmat, kasih sayang Allah, itu yang diminta. Maka aminkan doanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tukang model itu rezekinya lancar. Amin ya Rabbal. Maka malaikat akan mendoakan kita. Bika abdak walaka mithla dzalik, kau dulu yang akan dapat. Ini cara cepat supaya doa kita dikabulkan Allah dengan cara mendoakan orang lain. Ibu pengen cepat punya mobil, doakan tetangga punya mobil. Jangan doakan mobilnya hilang. Ada orang ini minta maaf, Masya Allah, dia tidak punya mobil tapi nyesek hati tetangga beli mobil. Apa pula sih anda baca beli mobil, paling mau mobil itu. Mana mau dia dapat mobil juga? Kalau doanya yang jelek-jelek, naudzubillah nih, doakan yang baik-baik supaya kaya raya, supaya berkah, maka malaikat akan doakan kita. Kalau doa kita untuk orang lain didoakan oleh malaikat. Malaikat kalau berdoa cepat diijabah Allah Subhanahu. Doa kita Bapak Ibu belum tentu diijabah Allah. Karena banyak penghalangnya. Ada dosa, ada maksiat, ada makan haram, ada perabotan haram, mungkin ada perbuatan ucapan yang haram, melihat yang haram, semuanya bisa menghalangi doa-doa kita.
Jadi jangan salahkan kenapa doa kami tidak diijabah Allah. Allah bukan tidak mengijabah doa kita, tapi dosalah yang menghalangi doa kita. Maka kita sebelum baca doa itu istighfar, minta ampun kepada Allah, diawali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil, kemudian diawali dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diawali dengan doa kedua orang tua, barulah meminta hajat kita, ditutup dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa Ustaz harus salawat di akhir salawat? Karena salawat pasti diterima Allah. Adimis salat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qaburi waradiha illa salat ala Nabi Muhammadi. Amal kita ini antara diterima atau tidak. Sedekah, haji umrah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan, belum tentu diterima Allah. Kalau ada riya, kalau ada sum'ah, kalau ada ujub di hati, tidak diterima Allah. Amal kita ini rawan tidak diterima Allah. Maka selalu kita jaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala kita. La tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah dengan mengungkit, dengan mencaci orang yang kita beri, itu dapat menghilangkan pahala. Naudzubillah min. Amal kita antara diterima atau tidak, kecuali satu, salawat kepada Nabi besar Muhammad. Pasti diterima Allah salawat kita. Kenapa? Ini langsung untuk Nabi besar Muhammad. Maka ibu-ibu yang nabur rebana sambil salawat, Masya Allah luar biasa. Maka sambil masak, baca sholat, insya Allah masakannya lebih lezat. Udah percaya? Amin. Amin memang. Lebih nikmat, lebih semangat ibadah. Jadi kalau pengen Ustaz, ngapa lelaki aku ini berat sholat subuh, masakkan nasi goreng sambil baca sholawat 1000 kali. Oh, insya Allah habis sholat 1000 kali, tiupkan ke nasi goreng itu. Masya Allah. Belum sholat subuh juga tiupkan di telinganya. Belum sholat juga azankan telinganya. Masya Allah. Apa artinya? Ini berkah. Jadi ibu sambil goreng tempe, sholawat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Masya Allah. Sambil goreng tempe, goreng tahu, goreng ikan, masya Allah, sholawat. Menikmati sholawat itu. Tapi pesan saya satu, kalau sholawat jangan sampai mejam matanya. Sambil goreng tempe jangan mejam. Kaget terbuka lah gosong galau. Pas muka ngapa hitam galau ini. Tetap terbuka, sallallahu, begitulah. Maka biar berkah, maka inilah ibadah kita harus kita jaga, jangan sampai kita batalkan dengan kemaksiatan dan dosa.